Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita ketemu kembali dengan program Pojok Seni Budaya Perempat RRI Padang untuk edisi Senin 12 Desember 2022. Dan tentunya Sada Padangan nanti bisa mendengarkan kita selama 1 jam ke depan ya, untuk berbicara seputaran silat di Minangkabau itu bagaimana Sada Padangan. Dan tentunya nanti boleh Sada Padangan bergabung bertanya di 0811660924. Dan tentunya kita akan sapa juga narasumber kita untuk pagi hari ini yang sudah terhubung di ujung telepon. Kita sapa dulu ya, ada Bang Edo Fernando Datuk Sampono Basah. Assalamualaikum Bang Edo. Waalaikumsalam, Pak Giri. Bagaimana kabar Bang Edo nih pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Wi. Iya, alhamdulillah sehat Bang ya. Kalau boleh tahu nih Bang Edo nih posisinya lagi di mana ini Bang Edo? Oh, mohon maaf ini lagi di sekolah, Wi. Oh, lagi di sekolah Di ngajar. sekolah. Oke, lagi bertugas ya Bang Edo ya. Iya. Oke deh. Di Kota Padang atau di luar Kota Padang nih Bang Edo? Di tempatnya di Kabupaten Agam, di Oke. SMKN 1 Ampiangke. Oke, agam ya Bang Edo ya. Oke deh. Dan nih Bang Edo, ini kita akan berbincang ngobrol nih seputaran silat di Minangkabau dan juga pengalaman Bang Edo di dunia persilatan ya. Iya, ya. Mungkin bisa Bang Edo berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya dengan kita ya, Bang Edo ya. Eh, Mm-mm. mengenai silat Minangkabau, Wi. Iya. Nah, Nah, nah kalau boleh tahu Bang Edo, iya. kenapa sih memilih silat Bang Edo? Karena kan banyak ya kesenian di Minangkabau. Eh, eh, ya, pertama kalau alasan untuk memilih silat Minangkabau Hmm? itu dikarenakan ya kan memang banyak bela diri yang ada di Minangkabau itu sendiri. Oh iya. Mm-mm. Banyak berkembang bela diri dari negara lain seperti karate, kungfu dan lainnya. Kenapa milih silat Minangkabau? Mm-mm. Itu dikarenakan memang jati diri orang Minang itu lebih lekat kepada silat Minangkabau. Oke, Ada berarti berawal dari jati komunikasi. diri ya Bang Edo ya. Iya, memang Mm-mm. panggilan diri sendiri untuk memilih silat Minangkabau karena memang Mm. eh, ada keunikan-keunikan yang terdapat di silat Minangkabau yang tidak yang tidak ada pada seni-seni yang lain, begitulah. Kalau Mm-mm. menurut saya pribadi. Oke, tadi kan Bang Edo bilang ada keunikan tersendiri nih di Iya, Silat Minangkabau. Itu keunikan apa nih Bang yang ada di Silat Minangkabau kalau kita boleh tahu? eh, di silat Minangkabau Hmm? selain kita mempelajari bela diri, Iya. kita juga mempelajari tentang tata krama, Oke. etika, Hmm? adab, dan juga eh, Hmm? membentuk satu kepribadian bagi pesilat itu sendiri. Jadi selain Hmm? pesilat tadi mendapatkan eh, semacam pertahanan diri, bela diri, dia juga Hmm? mendapatkan suatu pendidikan tentang adab dan etika ataupun tata krama. Oke, baik. Jadi memang intinya tuh etika ya Bang ya, membentuk karakter Etika, etika seseorang dengan belajar silat di Minangkabau. Nah, iya. kalau untuk mulanya itu mungkin atau biasa kan yang laki-laki di Ranah Minang ini belajar silat ini dari surau atau dari kecilnya atau dari sekolahnya gitu. Atau kalau Bang Edo bagaimana? Kalau pengalaman dulu, itu belajar silat yang memang masih di surau waktu itu, mendatangi guru, Mm-mm. kemudian menyatakan niat untuk belajar, Mm. dan kalau diterima ya diantarkan diberikan semacam persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Oke. Oh, ya masih kalau pengalaman waktu dulu itu masih mendapatkanlah pendidikan-pendidikan semacam di surau waktu itu. Oke, jadi memang dari kecil ya sudah belajar, sudah dikasih sedikitnya ilmu mengenai silat di Minangkabau ini. Nah, Ya, kalau boleh tahu nih Bang Edo, Bang Edo nih dari perguruan silat apa namanya nih di Agam kah atau di Kota Padang? di Agam. Agam, apa nama pencak silatnya Bang?
perguruan silat Baringin Limu Suku. Baringin? Baringin Limu Suku. Mm-mm. Dan juga sekarang masih sekarang ada lagi perguruan Mm-mm. di tempat apa di kampung orang rumahnya, Mm-mm. itu perguruan silat Serasa Merapi. Oke, 2 ya Bang ya? 2. Mm-mm. Nah kalau boleh tahu nih perguruan silat yang Abang naungi ini itu mengambil aliran silat apa nih Bang? Karena kan banyak Silik, ya. Mm-mm. ya, silik tuo, Silet Tuwo. silik tuo. Mm-mm. Oke, Tuwo ya Bang ya. Iya, Nah, silik kenapa tuo. memilih aliran Sile Tuwo Bang Edo? Oh, gimana ya? Kalau memilih aliran Mm-mm. itu karena di silik tuo Mm-mm. itu banyaklah kelembutan-kelembutan yang ada di bela diri tersebut. Kelembutan maksudnya, Mm-mm. eh kalau contoh, kalau silik Satagala itu kan dikenal dengan ada ketegasannya Iya. ataupun yang lain macam-macam Mm-mm. pengurus yang lain. Mm-mm. Kalau di silik itu sendiri itu banyaklah semacam kelembutan, Mm-mm. tarian dan sebagainya gitu. Oke, jadi memang ada keunikan juga ya Kan Bang ya di, dari ya, aliran Sile Tuwo ini. Berarti dua perguruan silat ini menggunakan aliran Sile Tuwo ya Bang Edo ya. iya Nah, ya. kalau Bang Edo sendiri sih kesusahan untuk mempelajari silat atau gerakan silat yang sesuai dengan aliran Sile Tuwo ini bagaimana Bang? Kalau susah, memang kalau gerakan-gerakannya bisa dibilang tidak susah lah. Mm-mm. Cuma apa? Kesusahannya ya mengamalkan lah, mempraktikkan. Oke, berarti mm-mm. Maksudnya mempraktikkan apa? Nilai-nilai silik itu dalam kehidupan sehari, itulah yang sedikit susah. Oke. Sedikit susah. Sedikit susah. Oke, kenapa tuh Bang susahnya? Atau mungkin karena apa gimana ya? Pasti ada batasan-batasannya juga kalau untuk mempraktekkan langsung ya Bang Edo ya. Iya. Oke. Kalau apa? Hah? Kalau mempraktikkan bela diri mungkin ya kalau zaman saat sekarang ini Mm-mm. ya yang lawan itu kan nggak ada lagi lah contohnya, nggak ada lagi lah yang akan ketemu lawan. Mm-mm. Kemudian dikeluarkanlah silatnya, kan nggak ada lagi. Enggak ada. Cuma mempraktikkan nilai falsafahnya ini yang sedikit susah. Oke. Jadi dikarenakan kebanyakan nilai-nilai falsafahnya Mm-mm. itu nilai yang sakral dalam adat istiadat. Mm-mm. Dan kadang kehidupan kita saat sekarang ini kan kehidupan yang sudah cenderung kepada arah yang modern gitu. Mm-mm. Iya, jadi memang sedikit agak susah untuk membaur ya Bang ya. Nah, ya. Apalagi anak-anak muda sekarang lebih intensnya pengennya tuh lebih ke modern. Tapi Iya, gimana ya, kita harus juga memulai belajar itu dari yang klasik dulu, yang tradisional dulu ya Bang Edo ya. iya. Apalagi silat ini bisa kayak seolahnya kayak pelindungan diri sendiri ya Bang Edo ya. Iya. Mm-mm. Nah kalau boleh tahu nih Bang Edo, Iya. dalam pertandingan pencak silat itu apa sih yang ditentukan Bang Edo? Apakah mungkin gerakannya atau pukulannya atau bagaimana? Kalau pertandingan pencaksilat Mm-mm. itu kan ada yang kelasnya, kan ada yang kelas tradisi, Oke. ada yang pencaksilat seni, Mm-mm. yang memang diatur oleh apa ketentuan-ketentuannya, persyaratan-persyaratan lombanya diatur dalam oleh Ikatan Pencaksilat Indonesia (IPSI). Tapi kalau dalam ketentuan silat tradisi Mm-mm. itu lebih cenderung memang apa keindahan gerak, ketegasan gerak, Mm. dan serangan-serangan tersebut memang logika lah. Itu mungkin yang Oke. yang ditentukan dalam pertandingan silat yang khususnya tradisi. Oke, jadi ada perbedaan ya Bang ya dari seni untuk kesenian sama untuk tradisi ya Bang ya. Ya. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu nih Bang, dalam sikap dasar silat Minangkabau itu ada berapa Bang? Mana tahu kan ada nih ya beberapa sanak pendengar kita yang lagi mendengarkan kita nih atau menyaksikan kita di channel YouTube-nya Pro 4 RRI Padang.
pengen tahu sikap dasarnya itu seperti apa supaya nggak salah arah gitu Bang Edo. Sikap dasar maksudnya, Wi? Sikap ada berapa sikap dasar dalam pencak silat nih Bang Edo? Yang Bang Edo tahu deh. Oh, yang sikap kepribadiannya, karakternya atau gimana nih? Mungkin dari kepribadiannya dulu baru ke arah geraknya atau Oh, gitu. bagaimana? Kalau masalah kepribadian, karakter, itu yang harus dipunyai pesilat. Mhm. Itu yang paling pertama kesabaran lah. Oke, benar. Waktu itu kami Mhm. mungkin pesilat yang lain pun juga merasakan bagaimana memang kesabaran tersebut memang harus diuji ketika kita berlatih ataupun harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mhm. Contoh ketika kita mau belajar Mhm. waktu itu, mungkin juga pengalaman yang sama pun dirasakan oleh masing-masing pesilat yang lain. Mhm. Itu bukan langsung ketika kita mau belajar dengan guru, kalau bukan langsung diterima. Oke. Tetapi guru tadi seakan-akan menolak begitulah. Mhm. Tapi penolakan guru tersebut bukan berarti dia tidak mau mengajar, enggak. Mhm. Tapi penolakan guru tersebut untuk menguji kesabaran kita apakah memang kita mempunyai niat yang tulus ataupun niat yang tekad yang kuat untuk belajar silat atau tidak. Untuk menguji hanya sebatas menguji kesabaran. Oke. Kemudian karakter yang kedua, sikap dasar yang harus dimiliki oleh pesilat itu sopan santun. Oke, Kalau sopan kita lihat santun. dalam pertandingan silat, itu pasti semuanya diawali dengan salam pembukaan. Okay. Ada apa labihnya? Salam pembukaan kepada semua yang hadir, ataupun kemudian antara pesilat yang satu lawan satu, itu juga diawali dengan bersalaman. Tentu diawali semua dengan sopan santun. Iya. Jadi membentuk pribadi orang yang pesilat tadi, selain sabar, ada sopan santunnya, ya memangnya semuanya diatur adab lah, etikanya. Oh iya. Nah selain itu apa lagi nih Bang Edo supaya nanti seorang pesilat itu bukan hanya bagus dengan gerakan kepribadian yang harus ditekankan gitu sebagai seorang pesilat itu apa aja? Semuanya mungkin tentu tidak lepas dari agama, religius. Oke. Di mana seorang pesilat mungkin ketika tahun-tahun kemarin ada yang booming film Surau Sile yang mengaitkan tentang Sile tadi dengan kehidupan di surau. Memang begitulah enaknya seorang pesilat. Iya, ketika betul. dia mempunyai nilai adat yang tinggi, nilai-nilai karakter yang bagus, gerakannya baik, ataupun keindahan geraknya bagus, dia juga harus memiliki semacam nilai religius, dekat dengan Tuhannya, begitulah. Oke. Jadi memang religius, terus etika juga, kesabaran juga itu harus ada, harus ditanamkan ke diri seorang pesilat ya, Bang Edo ya. Nah kalau kekurangan ya tentunya pasti terlihat ya Bang ya. Iya. Oke. Nah untuk pengalaman Bang Edo sendiri, pernah nggak sih ikut pertandingan pencak silat maupun yang seni atau yang tradisinya, itu pernah nggak sih Bang? Kalau mengikuti pertandingan belum pernah lagi. Oke. Cuma anak-anak sajian, anak-anak itu pernah mengikuti pertandingan. Oke, pertandingan apa aja tuh Bang Edo, anak-anak didiknya ikuti? Waktu itu tahun 2017 itu ada semacam event yang ada di Padang Panjang, itu Minangkabau Retreat yang diadakan di Padang Panjang, yang mengusung tema silatnya, dan alhamdulillah kita waktu itu mendapat peringkat ketiga. Wah, alhamdulillah keren. Selain itu ada juga nggak Bang Edo? Ya, semacam mengikuti festival silat tradisi lah waktu itu. Oke. Nah, kalau ketika anak didik Bang Edo nih mengikuti perlombaan atau pertandingan atau event di Padang Panjang tadi, nah itu mengusut tema apa? Apakah memang ada ini? Karena biasanya kan kalau sekali tampil silat itu ada temanya. Nah itu ketika pertandingan itu tema apa yang diusung Bang?
kalau di Padang Panjang waktu itu Mm-mm. temanya memang tema silat lanyah. Memang Oh, bersilat itu di area pesawahan. di desa wisata Oh, Kota Baru kalau nggak salah ya. iya ya. Oh, Gadang, ya Ridi pernah ke sana. Ah, Memang pernah menyaksikan silek lanya itu di sawah yang berlumpur masih basah. Nah, di iya. sana tuh. Nah, di sana tuh bersilat. Jadi Oke. jadi tema seakan-akan apa yang Mm-mm. salah satu hikmah yang bisa ditanamkan kita waktu itu Mm-mm. eh bersilat itu bukan hanya di tempat yang kering, tidak. Oke. Jadi tidak tadi bisa di semua medan. Apakah mau di tempat yang berlumpur ataupun di tempatnya yang kering, baik Mm-mm. baik tempat yang sempit atau di sekalipun tempat yang lapang, bisa kita Mm-mm. bersilat. Begitu hikmahnya pada waktu itu. Oke. Iya sih, kalau Riri menyaksikan langsung sih memang penuh energik sekali kan, walaupun wahana pertandingannya itu berlumpur basah ya, tapi Iya, tetap fokus untuk gerakan, bagaimana gerakan yang akan ditampilkan, gerakan yang iya, mau apa ya, ditampilkan dengan untuk lawan lawan tandingnya gitu ya Bang iya, Edo ya. Nah, kalau menurut Bang baik, Edo sendiri, silek ya, lanyah itu selain eh, perbedaannya dengan silat lain itu kan wahananya ya basah ya. iya cuma Heeh. Selain warna. itu apa sih menurut Bang Edo sendiri keunikan dari silek lanyah ini? Kalau menurut saya keunikan silanya itu Hmm, oh, menguji di sana hmm, oh, bagaimana apa kelenturan seorang pesilat. oke, Sebab kelenturan ya. kelenturan Hmm, ketika di tempat di silat lainnya hmm, itu kan tak mungkin lah oh tegas begitu gerakannya. iya. Ada modifikasi gerakannya Hmm, sehingga ya apa olah tubuhnya lah gitu lah. Olah tubuh sebab kita bersilat memikirkan serangan lawan juga, hmm, kemudian ah, tempatnya pun berlumpur. Oh, jangankan untuk apa untuk menendang keras, bahkan untuk mengangkat kaki saja susah gitu. iya bener. Jadi Hmm, keunikannya dia memang di situlah adanya olah tubuh kita lah, kelenturan kita. oke, olah tubuh ya Bang Olah tubuh. Edo ya. Iya, karena kan memang sedikit susah untuk bergerak. Kita aja yang mungkin Iya, yang bagi petani aja jalannya aja susah di bisa. sawah Apalagi atau bersilat gitu. iya bener. Nah, Bang Edo kalau boleh tahu nih, Ya, untuk pola langkah yang benar dalam pencaksilat di Minangkabau itu bagaimana Bang Edo? Mana tahu kan ada ya, apalagi Riri ini orang yang awam dengan pencaksilat di Minangkabau itu bagaimana untuk pola langkah dasarnya Bang Edo? kalau silat Minangkabau ini, kalau pola langkahnya Ya. masing-masing aliran berbeda. Hmm. Berbeda. Itulah keunikan silat Minangkabau. Mm-mm. Oh, setiap aliran Hmm. ada langkahnya. Setiap Oke. aliran ada salamnya. Setiap aliran ada langkah-langkah ataupun jurus-jurusnya yang spesifik lah. Mm-mm. Itulah memang yang salah satu keunikan kita di Minangkabau. Oke, tadi kan Bang Edo bilang berdasarkan alirannya setiap langkah Betul sekali. beda-beda. Kalau aliran yang Bang Edo pelajari kan Sile Tuwo. Nah, itu Iya. bagaimana untuk pola langkah dasarnya Bang Edo? Kalau di Siletuo yang dipelajari di tempat kami, Mm. itu memang tetap memakai langkah 4. Langkah ampe. Oh, langkah sampai. Langkah Itu ampe. maksudnya apa tuh Bang Edo? Langkah ampe tadi bisa diartikan sebagai semacam apa? Diartikan baik kalau secara fisik memang 4 langkah, Mm-mm. tetapi kalau di apa filosofinya eh, apa semua apa masing-masing program beda-beda lah. Begitulah. Oke, baik. Ini sangat menarik sekali ya, sana pendengar. Kita membahas ya seputaran pencak silat di Ya. Minangkabau. Dan Bang Edo kita akan jeda dulu bentar ya Bang Edo ya.
Nah, jadi Dan tentunya nanti bagi di sana yang mau bertanya seputaran silat di Minangkabau, boleh nanti di WhatsApp-nya Perompak di 0811 66 09240. Dan tetap bersama kami terus ya sahabat pendengar. Kita akan kembali nanti, tapi setelah yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di 92,4 MHz. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Rumah Gadang Kajang Padati adalah rumah gadang di Minangkabau yang tidak memiliki atap berbentuk gonjong, melainkan mengadopsi bentuk atap padati yang berupa atap pelana, tetapi melancip di ujung-ujungnya. Rumah gadang ini dapat ditemukan di Padang, khususnya di daerah Kuranji, Pauh, dan Kota Tangah. Pada masa Kesultanan Aceh pada tahun 1607, ketika Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda menguasai pesisir barat, Aceh bertindak sebagai pemonopoli perdagangan dan ikut campur dalam hal adat kebudayaan, termasuk peraturan yang mengharuskan rumah gadang dibangun dengan memadukan pengaruh Aceh dengan Minangkabau. Rumah gadang Kajang Padati berbeda dengan rumah gadang yang biasanya bergonjong. Meski atapnya melengkung, tetapi tidak ada bagian yang lancip seperti tanduk kerbau. Di bagian halaman depan, dekat tangga terdapat bangunan seperti kolam yang disebut sebagai kulah. Secara filosofi, keberadaan kulah yang dulu berisi air yang dipergunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah adalah sebagai pelambang penyuci jiwa dan pembersihan diri. Di bagian depan rumah, ada sebuah ruang terbuka yang disebut serambi. Antara serambi dan ruang tengah dihubungkan oleh pintu yang merupakan pintu utama bangunan rumah. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat kumpul dan bermusyawarah. Pada bagian lantai yang tepat berada di depan pintu, terlihat adanya bagian lantai yang memiliki celah memanjang, yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan air ke tanah ketika memandikan jenazah anggota keluarga di atas rumah. Dari ruang tengah menuju ke ruangan dalam atau ruang keluarga, memiliki atap yang tinggi sehingga kesan luas begitu terasa. Ruangan ini memiliki beberapa ruangan yang masih digunakan sebagai bilik atau kamar. Rumah gadang Kajang Padati merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang saat ini keberadaannya hampir punah dan kalah pamor dengan rumah gadang Bagonjong di wilayah Dare. Pada masa sekarang ini, masyarakat Kota Padang sudah jarang membangun rumah gadang Kajang Padati sebagai tempat tinggalnya dan cenderung membangun rumah yang lebih modern. Kondisi demikian berakibat pada semakin sedikitnya rumah gadang Kajang Padati dari segi jumlah di Kota Padang. Apabila tidak ada lagi pembangunan kembali dan upaya untuk pelestariannya, dikhawatirkan suatu waktu nanti rumah gadang Kajang Padati sebagai kekayaan kesanah budaya masyarakat Minangkabau di Kota Padang tidak ditemukan lagi atau hilang dari peredaran. Padahal keberadaan rumah tersebut dengan sendirinya merefleksikan kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya.
92,4 MHz Perompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke deh, sana Padangnya, kita kembali dengan program Pojok Seni Budaya Perompat RRI Padang. Dan tentunya masih bersama Bang Edo Fernando. Ini seorang pesilat Minangkabau, sana Padangnya. Kita akan masih sapa dulu. Halo Bang Edo. Halo. Halo, masih bersama ya Perompat ya. Ya. Oke deh Bang Edo, ini tadi banyak ya. Awal tadi sudah membahas bagaimana pola langkah, kemudian apa aja sikap-sikap dasar yang sudah Bang Edo informasikan nih untuk sana pendengar kita di rumah. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Edo, teknik apa saja yang mungkin Bang Edo kasih atau Bang Edo ajari ke anak didiknya? Kalau teknik itu kan yang pertama yang jelas itu kan langkah. Langkah pertahanan, bagaimana sistem tangkisan, tangkapan, kemudian bagaimana tim serangan. Tapi serangan di sini dimaksudkan bukan serangan seperti serangan langsung, tidak. Kalau di situ yang kami pelajari, itu kita ketika kita menangkap, kita juga langsung mengisi serangan. Ada feedbacknya, ada umpan baliknya gitu. Jadi ketika kita menangkap, contoh kita menangkap serangan. Iya. Selain kita mempertahankan diri, kita menangkap, menghambat pergerakan lawan, kita juga memberikan satu efek kepada si penyerang agar jangan sampai sudah tuh, jangan lanjut ke belakang lagi ya, kayak gitulah. Oke, jadi itu teknik yang diterapkan ya Bang ya untuk anak didik ya. Nah kalau betul kan Bang Edo juga sebagai seorang guru lah ya untuk di silat, perguruan silat Baringi 5 suku di Agam sama satu lagi apa Bang Edo? Sarasah Marapi masih di Agam. Sarasah Marapi di Agam juga ya. Nah itu pasti memiliki anak didik yang jago-jago untuk silat ya. Nah kalau boleh tahu itu umur berapa aja sih Bang Edo yang Bang Edo ajarin untuk silat di Minangkabau ini? Itu bervariasi. Kalau untuk usia dininya, usia kelas 3 SD lah. Oke. Kalau untuk usia remaja, memang usia SMP, SMA, dan masih ada yang belajar itu, bahkan udah tamat kuliah masih ada yang belajar. Oke. Nah itu kalau untuk yang anak kelas 3 SD paling kecil Bang ya? Iya. Nah itu gimana untuk mereka harus mau belajar untuk pencak silat? Nah itu bagaimana untuk memotivasikannya tuh Bang Edo? Kalau kami di perguruan di Baringi 5 suku ataupun di perguruan Sarasah Marapi, ya istilahnya dibujuk-bujuk lah. Oke, dibujuk dulu. Dikasih permen atau gimana tuh Bang Edo? Enggak. Ya, istilahnya bujukannya semacam pujian-pujian, aplaus lah untuk dia. Ya, seandainya kalau dia belajar silat, dia mengharumkan nama keluarganya gitu loh, mengharumkan nama kampungnya. Itu mereka terpancing, termotivasi. Oke. Jadi dikasih dulu puji-pujian dulu ya Bang Edo ya. Cuma untuk teknik yang kami terapkan baik di Baringi 5 suku ataupun di Sarasah Marapi, untuk yang usia dini itu mereka belajar hanya kebanyakan bunga silat. Bungo sile. Itu maksudnya apa tuh Bang Edo? Semacam tarian-tarian ataupun tarian lah, ataupun tangkapan yang mudah lah. Jadi tangkapan tadi disertai dengan tarian biasanya sudah bungu sile. Tentu disesuaikan dengan tingkatan umur mereka, dengan tingkatan daya tangkap mereka. Oke, jadi kayak istilahnya tuh kayak gerakan dasar dulu ya Bang Edo ya. Ya. Supaya mereka mau untuk belajar sama mengingat gerakan yang ini seperti ini gerakannya. Nah itu bervariasi atau ada nih perbedaan
gerakan silat untuk yang laki-laki sama perempuan atau bagaimana Bang Edo? Atau sama saja? Kalau di kami memang agak berbeda sedikit. Oke, apa tuh perbedaannya tuh Bang Edo? Kalau contoh di kuda-kuda. Kuda-kuda. Nah, di kuda, kalau laki-laki tentu bisa dia kuda-kudanya agak rendah sedikit. Kalau di perempuan mungkin agak tinggi sedikit, ya mungkinlah dia rendah gitu. Sebab kita juga menanamkan bagaimanapun perempuan tetap dilindungi dengan keayuannya. Oke. Jadi untuk menjaga keayuannya tadi, ya gerakan-gerakan tegas seperti kuda-kuda rendah itu memang tidak begitu diajarkan lah. Oh, berarti memang ada kelembutannya ya Bang ya? Kelembutannya lah. Oke, jadi itu perbedaannya dari kuda-kuda. Selain kuda-kuda itu ada atau memang kuda-kuda saja untuk perbedaan gerakan silat antara laki-laki dengan perempuan? Kalau di kami di sini memang hanya sebatas kuda-kuda lagi. Kalau tangkapan ataupun yang lainnya sama sebenarnya. Oke, sama ya. Sama. Nah, ini kalau untuk kalau laki-laki sih biasa Bang ya, udah normal nih untuk belajar silat ketegasan, pasti bakal sakit-sakit dahulu baru nanti kan enak ya. Nah, kalau perempuan ini gimana tuh Bang? Kalau beri latihan, karena kan pasti bakal aduh capek, aduh pegel, aduh sakit semua badan ya. Nah, itu gimana untuk memotivasikan anak didik perempuan supaya ayo ini ada gunanya untuk belajar silat ke depannya untuk diri mereka sendiri atau bagaimana Bang Edo? Kalau bagi perempuan di tempat kami itu sudah kesadaran mereka sendiri. Oke. Kesadaran mereka sendiri karena memang kalau perempuan kan sudah lazim lah yang rentan diganggu itu yang perempuan. Yang paling sangat berguna bagi bela dirinya sebenarnya kan yang perempuan. Yang paling besar baginya. Jadi atas dasar itu kan mereka memang tulus, memang ya mempunyai tekad yang untuk belajar. Oke, jadi harus kumpulin dulu tekadnya dulu. Niatnya Bang ya, baru dia dikasih dulu nih gerakan-gerakan dasarnya. Oke, nah kalau untuk mengajar anak didik Bang Edo nih di perguruan silat tadi itu butuh berapa lama untuk misal kayak kita harus ada mengikuti event atau pertandingan, harus berapa lama untuk anak didik paham menghafal dengan gerakan silatnya sendiri? Itu tergantung daya tangkap. Oke. Ya kadang ada yang 6 bulan itu banyak lama menguasai gerakan-gerakan. Ada yang sampai 1 tahun lah. Paling maksimal itu 1 tahun lah. Oke. Jadi maksimalnya memang 1 tahun ya Bang Edo ya? Ya nggak ada istilahnya sistem silat nggak ada lah. Oke, jadi memang 3 hari langsung tampil nggak ada. Nggak mungkin Bang Edo 3 hari sampai nggak mungkin. Ya kalau udah jam terbangnya itu udah banyak di dunia persilatan nggak apa-apa ya Bang Edo ya. Iya nggak apa-apa nih ya, 3 hari udah fix pasti bakal bisa itu kalau seandainya jam terbang di dunia silatnya itu tinggi gitu ya Bang Edo ya, banyak. Nah kalau untuk Bang Edo sendiri nih untuk pengalaman di dunia persilatan Minangkabau budaya yang tidak menariknya itu apa sih Bang Edo? Apakah mungkin kaku badan atau bagaimana atau gimana gitu untuk pengalaman tidak menariknya? Kalau pengalamannya tidak menariknya itu kalau kami di kampung itu kan semacam kalau bahasa kampungnya sini cemoohan. Cemooh ya. Berarti kalau sini kan ada bully semacamnya lah. Oke, baik. Jadi kan ada yang belajar silat, ada yang cuma untuk apa sih belajar silat, atau belajar macam apa kalau kita ya nggak bisa disebut bela diri, dia hanya banyak tarian-tariannya gitulah. Padahal di silat ini ada 2 tadi Bang Edo bilang ya, untuk tradisi sama seni. Jadi harus paham ya sana pandangnya untuk
pengetahuan umum istilah nih Bang Edo ya. Iya. Jadi jangan dianggap remeh silat ya. Apalagi silat Minangkabau itu sangat unik dan itu tidak apa ya, tidak membatasi usia, genre gitu ya Bang Edo ya. Siapapun bisa belajar silat tapi dengan niat yang tulus, yang tekadnya tuh bulat ya Bang Edo ya. Cuma dalam silat Minangkabau ada istilahnya mungkin sudah ada istilahnya itu memancak di gelanggang masuk musuh. Oke. Maksudnya jangan menilai silat tadi hanya sebatas apa yang ditampilkan di gelanggang. Atau apa yang ditampilkan di kejuaraan-kejuaraan sifat. Sebab prinsipnya masing-masing pukulan mungkin sama. Itu yang ditampilkan itu kan kebanyakan keindahan. Hanya bunga-bunga silet. Bukanlah bagian-bagian yang inti, bagian-bagian yang jadi yang vital dalam silet itu sendiri. Sedangkan yang silet yang sebenarnya tadi memang yang di muka musuh tadi, di depan lawan. Jadi kebanyakan kan ada yang menilai, wah inilah silet ini silet tuo, banyak tariannya, gerakan-gerakannya kayak gitulah. Cuma jangan menilai ya sebatas apa yang ditampilkan di gelanggang, sebab jadi lebih luas dari apa yang ditampilkan di gelanggang itu sendiri. Oke. Nah, Bang Edo kan di perguruan silatnya menganut aliran silet tuo ya Bang ya. Kalau mau nggak sih atau ada niatnya untuk belajar untuk aliran-aliran silat lainnya di Minangkabau Bang Edo? Oh ya Pak, ya jelas mau lah. Mau ya Bang ya. Nah yang paling mau banget itu aliran silat apa yang ingin dikuasai atau dipelajari dulu? Kumango. Kenapa tuh Bang Edo? Sebab ya istilahnya pengetahuan biasa lah. Ya yang saya dapatkan itu silet Kumango, silet yang didasarkan dengan pengetahuan agama lah gitu, yang agama yang kuat. Yang mendirikannya, yang mengajarkannya pun seorang syekh di Kumango. Tentu landasan-landasannya, prinsip-prinsipnya dekat dengan keislaman gitu lah. Berarti memang agama dipegang ya Bang Edo ya? Iya. Nah itu Bang Edo sudah pernah melihat atau pernah pengen belajar dulu nih otodidak dulu, atau memang ada guru atau motivator yang Bang Edo belajar atau ngambil dari mana gitu pengetahuan mengenai aliran silat Kumango tadi Bang Edo? Kebetulan teman-teman di perguruan lain, misalnya di dekat-dekat di Agam, itu banyak yang aliran Kumango. Jadi ketika sambil duduk ngopi, silaturahmi, berbincang bagaimana hasil Kumango, di sana dapat informasi bagaimana mengenai hasil Kumango. Jadi memang sekali duduk dapat informasi ya Bang ya. Iya, informasi dari narasumbernya langsung gitulah. Itu narasumbernya itu langsung prakteknya belum ya? Prakteknya aja belum. Prakteknya aja belum. Prakteknya belum, itu makanya mau belajar kan. Mau belajar banget. Nah selain untuk aliran silet Kumango, ada nggak aliran yang lain ingin belajar lagi gitu? Satalala lagi. Kenapa tuh Bang? Waktu itu melihat penampilan di festival-festival, gerakannya indah tapi mematikan lah. Indah tapi mematikan. Tapi serangannya ya yang fatal lah gitu. Itu setelah. Jadi memang pengen Kumango sama aliran silet Tarala ya Bang ya, ingin dikuasai lagi. Kalau pelajari semuanya gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih aliran silet di Minangkabau ini ada berapa sih Bang Edo? Kalau batas pengetahuan banyak lah. Contoh di Agam itu sendiri, kan ada
Di sini kan ada Sekutuo, tapi yang agam itu lebih cenderung kepada Galui. Oke. Galui. 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 Oke, itu apa tuh sih Bang? Dia semacam silat, Mm-mm. tapi apa? Contoh apa? Nggak pakai kuncian lah gitu lah. Oke. Bergelut gitu. Oh, bergelut ya. Oke deh. Nah, Berarti nggak terlalu intens banget dengan gerakan-gerakan yang kunci mengunci ya Bang ya. nggak. Oke deh. Nah, Bang Edo, kan kalau setiap penampilan gerakan atau pencak silat itu pasti menggunakan senjata ya. Iya. Nah, biasanya di perguruan silat Bang Edo Naungi itu apakah anak didik sudah diizinkan untuk menggunakan senjata untuk penampilan atau belum nih? Tentu melihat tingkatannya. Oke, tingkatan. Kalau sudah mampu untuk menggunakan senjata, Mm-hmm. diperbolehkan diizinkan untuk memakai senjata. Itu senjata yang digunakan untuk pencaksilat ini apa tuh Bang Edo yang diizinkan? Pisau kuku alam. Oke, itu memang ada apanya ya? Ada ketentuannya? Masing-masing sini itu memakai senjatanya masing-masing kata-kata beda tuh. Oke. Ada yang pakai kuku alang, Mm-hmm. ada yang contoh ada yang pakai kurambi, Mm-hmm. ada yang pakai misalnya macam golok atau yang lain lah gitu. Oke. Tapi rata-rata pakai pisau kuku alang. Ini kenapa Bang? Atau lebih mudah kah? Atau memang sekali digunain memang kayak terjadinya luka kalau ketika menyerang musuh atau bagaimana Bang? Alasan pemakaian pisau kuku alang memang Mm-hmm. sudah tradisi lah kayak itu. Sudah tradisi. Oke. Kalau minimal kalau mencegah misalnya luka ketika itu, bahkan luka yang disebabkan oleh pisau kuku alang pun Mm-hmm. lebih fatal lah akibatnya begitulah. Sebab kuku alang kan runcing. Tentu kalau suka sedikit saja tentu lukanya dalam gitu. Mm-hmm. Sampai tradisi lah masing-masing perguruan. Oke, jadi setiap perguruan itu beda-beda menggunakan senjata, tapi rata-rata banyak senjata kuku alang ya Bang ya yang digunain. Nah, kalau untuk yang pesilat perempuannya, apakah diizinkan nih yang anak didiknya Bang Edo? Tetap sama seperti tadi, berdasarkan Mm-hmm. tingkatan. Oh, berdasarkan tingkatan. Kalau sudah mampu, memang diizinkan. Berarti memang ada persyaratan tersendiri ya Bang Edo ya? Iya. Ya nggak Oke. mungkin misalnya dia baru melangkah, belajar melangkah, baru tangkapan, baru 1-2 dipelajari, ini sudah masuk ke pisau. Itu nggak mungkin lah. Oh, enggak dong, salah guna nanti ya. Tidak guna nanti. Oke deh. Nah, kalau Bang Edo sendiri, kalau untuk kan anak didiknya dari umur yang paling terkecil kelas 3 SD. 3 kelas 3 SD. Nah, kalau untuk lebih misalnya anak TK nih, Bang Edo, ada ya, mau tahu kan ada nanti ya anak didiknya pengen mendaftar. Iya. Nah, itu gimana tuh untuk mengasih motivasi untuk anak-anak, karena kan anak-anak dunianya pengen main-main aja nih. Iya. Nah, itu gimana tekniknya tuh Bang Edo? Mungkin lah semacam kayak tadi juga lagi. Mm-hmm. Kasih permen. Enggak. Bujukan. Atau gerakan-gerakan yang diajarkan, gerakan-gerakan yang dia wow gitu lah. Oke. Yang menagih hatinya gerakan tersebut mungkin bisa dimotivasi dia untuk belajar silat dari usia dini. Oke. Nah, Bang Edo, ini satu pertanyaan lagi deh. Kenapa sih di perguruan silat itu harus menggunakan warna hitam bajunya? Apakah itu memang sudah ketentuan dari dasarnya harus memang ciri khasnya tuh warna hitam, terus pakai sarung ya atau pakai apa gitu untuk pakaian silatnya Bang Edo? Kalau istilahnya kami waris nama Jawa ataupun informasi yang dapat di Google kami itu kenapa hitam? Nah, diantaranya ada yang dalam istilahnya hitam tanpa tapo, putih tanpa sah. Oke. Maksudnya hitam tanpa tapo, pakaian hitam tadi sebagai bentuk identik lah, melambangkan lah bahwasanya yang di seorang pesilat tadi kan uji coba dengan segala medan. Dan juga informasi dari guru kami kenapa pakai baju hitam, memang
pakai nasi orang Minang itu kan dulunya kan ada warna hitam juga. Oke. Berarti Itu makanya memang dari dulunya itu memang udah menggunakan pakaian adat. Ya, ini disebut pakaian apa sih Bang Edo? Apakah cuma koko hitam pakai peci itu sarung atau ada sebutan pakaian tradisional dari untuk pencak silat ini? Kalau untuk masalah baju itu kan sama saja. Baik itu pegugangan lain, baik itu pakaian biasa ataupun pakaian yang berkilau. Cuma yang menjadi membedakan antara tradisi dengan yang lain itu galembong. Oke. Galembong di celananya. Dan mungkin di tradisi itu akan pakai galembong semuanya. Kalau untuk tradisi ya Bang Edo ya. Ya. Oke. Kalau untuk yang seni itu sama ya? Ada yang pakai, ada yang tidak. Oke, jadi memang mempermudah melangkah ya Bang Edo ya? Kalau dipermudah, ada juga ada pemudahnya. Cuma kalau galembong kalau nggak terlalu mahir menggunakan galembong, itu bisa menghambat langkah. Oke. Contoh ketika menendang, kalau celana biasa kan bisa menendang tinggi. Iya. Kalau di galembong nggak bisa. Iya, rendah Bang ya. Rendah. Iya, biasanya kalau untuk kayak randai, nah itu nggak apa-apa ya Bang Edo ya. Cuma galembong randai dengan galembong cilik juga sedikit beda. Oke, apa perbedaannya tuh Bang Edo? Kalau galembong randai itu kan digunakan untuk memang kalau istilah kami pisaknya. Oke. Pisaknya jatuh ke bawah, ya udah. Ya, memang fungsinya kan untuk dipukul. Kalau galembong cilik memang nggak tinggi pisaknya sedikit. Oke. Nah, itu sekalian fungsinya. Kalau seandainya galembong randai dipakai untuk galembong cilik, itu bisa untuk bergerak gitulah. Oke, jadi ada perbedaan antara dua itu Bang ya? Ya. Oke deh. Nah Bang Edo, nih satu lagi nih harapan terakhir untuk persilatan Minangkabau menurut Bang Edo apa? Kalau harapannya ya kembalilah kita menghidupkan ciri khas budaya kita masing-masing gitu aja lah. Oke, jangan ditinggalin Bang ya. Jangan ditinggalin. Cuma kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Iya dong. Karena ini karya kita sendiri ya, jadi harus dijaga ya Bang Edo ya. Dan bahkan mendapat pengakuan lah dari negara-negara lain. Contoh lah pengakuannya. Kenapa sih banyak kita lihat di YouTube ataupun di tempat-tempat yang di tempat yang lain, banyak yang orang luar negeri boleh belajar silat. Iya, mau mereka belajar ya Bang Edo. Tentu itu kan bisa jadi bahan pertanyaan bagi kita. Sedangkan orang luar saja mau belajar. Kenapa kita tidak? Iya, baiklah. Bang Edo, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk Perempuan RRI Padang, sudah berbagi informasi, berbagi pengalamannya untuk silat Minangkabau. Semoga Bang Edo sama anak didiknya sukses untuk melestarikan lagi silat Minangkabau di Agam dan di Sumatera Barat tentunya ya Bang Edo ya. Iya, terima kasih Bang Edo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Sana Padangnya, tadi kita sudah ya berbincang bersama Bang Edo Fernando Dato' Sampono Basa, seorang pesilat dari Agam, Sumatera Barat ya Sana Padangnya. Dan tentunya terima kasih yang sudah mendengarkan kita dari pukul 8 hingga saat ini. Dan tentunya kita akan kembali di Senin ke depan ya dengan program Pojok Seni Budaya Perempuan RRI Padang. Selamat pagi. Tetap bersama kami terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah,
sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam silek lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora.